Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai ya untuk perkuliahan kimia analitik. Ini kita dalam tahap pendahuluan dulu atau pengantar kimia analitik ya. Nah, untuk itu ini kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, apa saja sih yang dipelajari untuk mata kuliah ini? Nah, kimia analitik ini khusus untuk mempelajari metode analisis kimia serta fenomena yang mendasari. Kalau kita kan di teknologi pangan, tentunya banyak analisis pangan yang menggunakan kimia tentunya. Nah, kimia analitik juga termasuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman punya bekal ke depannya untuk melakukan praktikum, baik itu nanti di skala lab maupun nanti ketika melakukan penelitian di skala yang riset yang agak besar seperti itu. Nah, sehingga secara analitis teman-teman memiliki bekal untuk dari beberapa metode yang akan menggunakan kimia tentunya ya, bahan-bahan kimia seperti itu. Dan untuk klasifikasinya itu nanti ada tujuannya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kita tahu bahwa kualitatif itu berarti ada pengamatan ya, ada atau tidaknya. Sedangkan kuantitatif itu nanti merujuk kepada hasil angka, nantinya berupa persen mungkin atau dapat berupa gram satuan tertentu yang menunjukkan kadar atau konsentrasi yang ada pada suatu bahan. Dan metodenya itu untuk kimia analitik itu ada dua juga, ada konvensional yaitu sudah metode ini umum digunakan dan lama telah digunakan yaitu volumetri dan gravimetri. Kemudian untuk instrumentalnya itu menggunakan alat yang lebih canggih atau lebih instrumen lebih agak sedikit lebih rumit, namun ketelitiannya akan lebih bagus ya daripada yang konvensional. Yaitu ada spektrofotometri, elektrometri, dan kromatografi. Nah, peran kimia analitik ini banyak sekali tentunya di berbagai bidang di dalam kehidupan kita. Untuk pengembangan ilmu dan terapannya itu ada beberapa yang menggunakan kimia analitik ya. Ini mungkin yang lain dari yang saya sebutkan ini masih ada ya. Yaitu yang pertama bidang pangan, jelas di bidang kita, kemudian bidang material, kemudian bidang kedokteran, kemudian bidang lingkungan, dan bidang pertanian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bidang pangan, bidang industri makanan. Di sini contohnya menentukan kadar protein dalam suatu makanan atau bahan pangan. Nah, itu termasuk kimia analitik ya, karena kita menentukan kandungan kimia yang ada pada suatu makanan atau bahan pangan. Kemudian penentuan kadar air dalam suatu bahan pangan, itu termasuk kimia juga. Kemudian untuk material, ini contohnya penentuan kadar uranium dalam suatu biji tambang. Di bidang kedokteran, ada contoh mendiagnosis suatu penyakit pada tubuh manusia, misalnya tingkat konsentrasi bilirubin dan enzim fosfatase alkali dalam darah menunjukkan adanya gangguan fungsi liver. Kemudian tingkat konsentrasi gula dalam darah, itu juga bisa dianalisis menggunakan kimia. Ya, artinya dia menunjukkan adanya penyakit gula atau diabetes ya. Dan yang keempat ada bidang lingkungan, contohnya limbah, penentuan konsentrasi logam berat yang terlalu ke dalam lingkungan air, pencemaran air atau limbah. Dan kelima, bidang pertanian. Dan pertanian sebelum digunakan, kita tahu kesuburan tidaknya itu dengan konsentrasi unsur hara yang ada dalam tanah. Itu bisa kita analisis menggunakan kimia. Contohnya konsentrasi N, P, atau K dalam tanah. Seperti itu. Metode analisis apa saja yang digunakan pada kimia analitik bisa kita lihat berdasarkan metodenya. Yang pertama ada gravimetric method, termasuk konvensional ya. Ini basisnya massa. Kemudian ada volumetric method, itu basisnya volume. Jadi perubahan volume itu nanti menjadi perubahan volume kimia dari bahan itu menjadi suatu atau output pengukuran. Kemudian yang ketiga ada electroanalytic method. Di sini berdasarkan kelistrikan ya. Jadi berdasarkan atom-atom ion-ion yang dihasilkan dari bahan kimia tadi untuk dapat kita serap datanya. Kemudian yang keempat adalah spektroskopi method. Di sini berdasarkan radiasi elektromagnetik juga, kemudian atom-atom ataupun molekul untuk dianalisis. Kemudian ada
metode lain berbasis spektrofotometri, kemudian radioaktif decay, ada reaction heat, ada reaction rate, ada thermal konduktivitas, ada optic activity maupun ada refractive index yang di mana dia menggunakan sifat fisik ya untuk menganalisis suatu kimia. Nah, alat-alatnya yang nomor 3, 4, 5 ini termasuk instrumental ya. Jadi lebih ke arah penggunaan alat-alat yang lebih canggih daripada yang volumetri dan gravimetri. Kemudian kita bagi dua untuk analisisnya. Tadi ya seperti analisis klasik itu ada volumetri dan gravimetri. Di sini volumetri berarti besaran yang diukur adalah volume zat-zat yang bereaksi, contohnya titrasi seperti itu. Kemudian gravimetri adalah besaran yang diukur dari massa-massa zat-zat yang dimilikinya. Dan sedangkan analisis instrumental atau analisis modern yang menggunakan alat ya instrumen itu berdasarkan sifat fisiko-kimia zat. Jadi ada hubungan antara fisik dan kimia yang ada pada zat atau bahan. Misalnya interaksi radiasi elektromagnetik dengan zat yang menimbulkan fenomena absorpsi, emisi untuk hamburan yang kemudian dimanfaatkan teknik analisis spektroskopinya. Menggunakan instrumen yang lebih canggih. Ini contohnya ada absorption maupun adsorption ya. Jadi bahan kimia itu yang ada pada bahan kita keluarkan di sana, kemudian nanti alat yang ada pada instrumen itu akan menangkap bahan kimia tadi berdasarkan radiasi elektromagnetik ataupun berdasarkan prinsip-prinsip yang lain, serapan atom seperti itu ataupun serapan cahaya. Sedangkan untuk tahap-tahapan analisis kuantitatif ya berdasarkan bagaimana kita untuk dapat memperoleh suatu data kuantitatif atau berupa angka nantinya dapat berupa persen ataupun kadar konsentrasi. Nanti yang pertama adalah sampling ya. Kita mengambil sampel dari suatu populasi yang ada, kemudian setelah itu yang kedua kita ubah sampel tadi ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukurannya. Jadi kita melakukan pengejalan ukuran ataupun mengekstraksi sampel sehingga sampel itu bisa untuk kita analisis. Dan ketiga yaitu pengukuran. Nah, setelah sampel kita bisa masukkan ke dalam alat, bisa kita ukur ya. Nanti kita peroleh datanya seperti itu. Bisa data yang mentah ataupun data yang sudah jadi. Nah, kalau data mentah nanti kita masuk ke poin keempat yaitu perhitungan. Jadi kita olah terlebih dahulu datanya supaya kita interpretasikan ya, bisa kita baca dan bandingkan dengan pustaka-pustaka. Nah, itu jadi ada 4 tahapan analisis kuantitatif, sampling, pengubahan sampel dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran, dan yang ketiga pengukuran dan perhitungan dan interpretasi datanya. Itu sekian dari saya, kita lanjutkan ke dalam bab yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.